nggak tahu inspirasinya dari mana. Tapi contohnya yang saya sering dengar kan lagu Sunset di Tanah Anarki gitu ya. Itu dulu backgroundnya apa sih? Sehingga kalau di Bali tuh kayak jadi lagu wajib gitu ya itu ya. Oh, kalau lagu itu sih apa namanya? Itu liriknya yang bikin lagunya saya cuma nulis liriknya kan. Eh, Oh, oke. saya terinspirasi waktu itu mungkin Mas Jacob kenal juga ya. Gendo, Wayang Gendo, aktivis di Tahu Bali. ya. Ya, ya. Ya. Jadi saya tulis lirik itu saya dedikasikan buat Gendo karena waktu itu karena ya sebelum maksudnya ada aktivis-aktivis lain yang punya kisah hidup yang jauh lebih dramatis dibanding Hmm. Gendo ya seperti almarhum Muni, Ya. Puji Tukul, Marsina, Aidit, banyak. Hmm. Tapi karena saya dekat sama jadi saya tahu bagaimana dia berusaha apa namanya perjuangan seorang aktivis yang punya musuh yang kuat yang dia Gendo sampai dicari ke kantornya dihajar preman rame-rame karena perjuangan dia. Ya. Jadi menjadi aktivis itu kan seperti bertaruh nyawa lah gitu. Bertaruh nyawa untuk orang-orang yang mungkin nggak peduli sama kamu gitu loh. Jadi itulah dilema aktivis itu seperti itu yang saya lihat ya. Saya tidak akan pernah mengklaim diri saya aktivis karena saya jauh dari knowledge saya, lifestyle saya itu bukan knowledge atau lifestyle aktivis. Saya lebih kepada supporternya aktivis. Tapi yang Hmm. saya lihat tuh aktivis itu dilema aktivis itu adalah itu mereka tuh rela meninggalkan apa mereka itu rela mengesampingkan keluarganya, rela mengesampingkan ambisi pribadi mereka, memperjuangkan hak-hak orang banyak yang mungkin nggak peduli sama mereka sebenarnya kayak gitu. Tapi mereka Hmm. ketika perjuangan itu berhasil, orang-orang itu akan menikmati hasilnya juga. Ya, saya nggak nyalain orang-orang yang nggak peduli sama aktivis, tapi saya cuma ya gambarannya seperti itu. Jadi ketika saya tulis lirik lagu itu, saya ngebayangin kehidupan seorang Gendo yang tiap hari diteror oleh ormas ke kantornya, eh, Ya. anak-anaknya Wiji Tukul yang sampai sekarang tidak mengetahui kejelasan orang-orang tua mereka kan. Ya jadi saya mencoba masuk ke psikologi mereka. Jadi saya bayangin apa kira-kira perasaan saya kalau saya menjadi mereka. Gitu. Akhirnya Hmm. lahir gitu. Demikian. Oke. Jadi lagu itu bukan Terus tentang saya saya. perhatikan Mungkin banyak yang ya. mikir, mungkin banyak yang mikir itu lagu tentang penulisnya tentang Jering. Enggak, ini lagu ini sering kali saya bilang kok ini lagu ini untuk aktivis-aktivis yang beneran aktivis. Kalau saya kan aktivis sama laba, aktivis KW. Saya cuman ya saya tribute lah sebuah my hats off gitu loh, kayak my hats off to all the real aktivis yang bener-bener berjuang dan bertaruh nyawa di luar sana. Oke. Nah, terus ini saya juga seingat saya dulu itu awal-awalnya SID lirik lagu tuh bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Banyak Mostly kan ya, bahasa Inggris. Iya ya. Tapi mostly. belakangan mostly bahasa Inggris. Lalu mulai lagu apa ya itu yang berbahasa Indonesia dan mungkin karena ada tujuan Jadi tadi ya, mau tujuan mau iya mengapa merangkul masa lebih banyak gitu ya. uh, gini kami 3 album ketika kami rilis secara independen kan semua liriknya bahasa Inggris. Hmm. Itu bukan karena kami sombong atau bukan karena kami ingin menonjolkan skill bahasa Inggris. Skill bahasa Inggris kami itu pas-pasan kok. Ya, semua bertiga kami nggak ada yang jago banget bahasa Inggris. Tapi kami menulis lagu Inggris lebih kepada karena waktu itu karena band-band punk yang kami dengarkan, band-band bergenre punk yang kami dengarkan, yang kami jadikan kiblat segala macam itu semuanya berbahasa Inggris. Jadi Oh ya. ketika saat itu psikologi kami kan kami masih muda tuh psikologi kami ketika kami coba sempat kepikiran bikin lagu bahasa Indonesia tapi ketika dinyanyiin itu terdengar asing di telinga kami sendiri gitu mungkin nggak pede mungkin ya karena kiblat kami bahasa Inggris semua. Ketika kami coba bikin lagu bahasa Indonesia dicoba dinyanyiin, kok aneh kedengeran ya? Nggak usah deh. Jadi
kami tidak ya bisa dibilang zona, ya kami waktu itu bermain aman. Zona nyaman kami ya, nyamannya tuh kalau nyanyi punk pakai bahasa Inggris itu zona nyaman kami. Meskipun bahasa Inggrisnya hancur, gak jelas, grammarnya berantakan, tapi yang penting Inggris itu. Itu kalau lirik-lirik lagu apa album di 3 album kami yang dulu itu, kalau ada yang bisa menerjemahkan apa yang ada yang ngupas lirik-liriknya itu hancur semua itu. jadi bukannya karena kami sombong kami itu bisa bahasa Inggris, enggak, tapi karena nggak pede bikin lagu bahasa Indonesia, karena waktu itu kami belum ada, nggak ada band punk Indonesia tuh nggak ada yang kami tahu ya, mungkin ada tapi mungkin mereka nggak punya album dan kami nggak tahu albumnya di mana nyarinya. Jadi kami nggak ada kayak kiblat band punk berbahasa Indonesia, nggak ada. Transformasi mulai membuat beberapa lagu Indonesia itu terjadi ketika kami kerjasama dengan Sony Music. Jadi yang orang banyak tidak ketahui adalah ketika saya dikontrak Sony Music itu membebaskan kami berkesenian. Jadi kami mau nyanyi lagu tentang apa bebas, selama tidak rasial, tidak menyinggung, tidak ofensif terhadap agama atau ras tertentu. Jadi permintaan Sony cuma itu, nggak boleh lagunya jangan rasial ya. Dan mereka juga minta tolong gitu. Bisa nggak SID bikin 2 atau 3 lagu yang bahasa Indonesia gitu, untuk dijadikan video klip? Ya, dan saya pikir sih, soalnya waktu itu kami mencoba realistis kan, mereka kan berbisnis, mereka nggak mau rugi kan, dan kami juga nggak pingin rugi, kami juga nggak pingin kontrak dengan major label lalu albumnya nggak laku, kami nggak pingin, karena sudah bisa ketemu dengan major label yang membebaskan kami nyanyi tentang apa, membebaskan kami bermain musik apa. Jadi tidak ada aturan lirik tuh harus kayak gini, kalian nggak dandannya harus kayak gini, nggak ada. Jadi kami itu bebas berkesenian. Mereka cuma minta bisa nggak bikin 2 atau 3 lagu bahasa Indonesia biar bisa dibikinin video klipnya agar bisa tayang di TV. Soalnya kalau bahasa Inggris susah tayang di TV gitu. Oh iya, gitu ya. Kami juga realistis juga kan. Ya biar sekalian gitu loh. Jadi kami sekalian kontrak dengan major label, ya sekalian aja terjun, maksudnya sekalian masuk sekalian gitu. Biar nggak rugi gitu. Biar kami tuh, karena sebelum kami sign dengan Sony Music itu ada 3 label, 3 major label yang selevel Sony itu mencoba melobi SID, tapi mereka satu ada yang minta nama Superman SD-nya diganti, yang kedua ada yang minta agar kami semua lagunya bahasa Indonesia. Terus label yang lain itu minta agar apa ya? Tentang royalti, kami nggak cocok di royaltinya. Jadi akhirnya Sony ini label keempat yang melobi kami. Jadi kami SID nggak pernah memberi proposal menawarkan. Ya betul. Jadi label yang datang ke kami, jadi kami punya posisi tawar yang agak sedikit spesial mungkin ya waktu itu. Dan Sony ini yang paling ideal karena mereka membebaskan kami menjadi apa aja. Mereka cuma minta bikin dong 2-3 lagu bahasa Indonesia biar bisa dibikin klipnya, biar klipnya diputar di TV. Tidak, maksudnya itu sebuah permintaan yang saya pikir sangat realistis. Ya. Akhirnya kami setuju. Jadi di album pertama kami dengan Sony itu ada 2 atau 3 lagu Indonesia. Dari 15 lagu ada 2 atau 3 lagu Indonesia. Dan apa namanya? 3 atau 4. Antara 3 4. Dan ketika memulainya itu memang sulit karena kami tidak punya contoh gitu. Terutama saya kan, karena waktu itu tugas bikin liriknya saya. Jadi saya ditugasi untuk, ayo kamu bikin lirik bahasa Indonesia. Bingung nih. Sempat berapa kali nyoba, gagal, masih terdengar ganjil itu loh. Akhirnya pelan-pelan akhirnya nemuin formula yang seperti sekarang. Itu prosesnya lama, itu bikin lirik Indonesia yang tidak pasaran, yang masuk dengan musik punk tapi tidak terlalu kasar. Karena kalau pakai standar punk negara-negara barat, kalau saya translate band-band punk sana terus saya aplikasikan ke bahasa Indonesia, itu kurang cocok sama image SID karena ya kami berusaha sebisa mungkin tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata kasar gitu. Karena sudah terlalu banyak
sudah terlalu banyak band-band punk menggunakan konsep seperti itu. Oke, oke. Nah, itu oke soal lagu. Lalu kalau album tuh total udah berapa ya? Album sejak Termasuk album, termasuk indie apa, termasuk album independen kami 3 album, sama Sony Music ada 6 album, jadi 6 tambah 3 9. Total 9 album selama 25 tahun. Sebenarnya kurang produktif sih. Kalau menurut saya pribadi kurang produktif, tapi ya itu enaknya sama Sony. Kalau sama label lain waktu itu ya Mas ya. Kalau sama label lain waktu itu kamu harus bikin album setahun sekali. Jadi kami ya itu kan proses kreatif kita seperti sudah ada di bawah tekanan kan. Jadi sudah tidak ya bisa dibilang tidak sehat kalau misalnya ada tekanan setiap tahun rilis album, setiap tahun rilis album, itu udah nggak sehat. Ya sama Sony itu kelonggarannya banyak gitu. Jadi ya ngerilis album pas kalian mood aja gitu. Oke.